heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. Oke, aku yakin beberapa dari kalian pasti udah gak asing kan sama penggalan lagu barusan. Iya betul banget, jadi itu lagunya Michael Jackson yang judulnya Heal the World. Nah, aku berharap lagu tersebut itu bisa jadi reminder buat kita untuk senantiasa menjaga bumi kita. Oke, iya ya, kita belum kenalan. Perkenalkan, nama aku Rahma dan kita kali ini lagi ada di podcast ngobrol tentang polusi, exploring pollutions in our planet. Dan kali ini aku gak sendirian karena aku juga didampingi dua rekan aku. Halo, aku Ervino. halo, dan aku Tiara. Oke, jadi kita di sini lagi mau bahas soal isu yang masih dekat banget nih sama kita, yaitu polusi udara dan dampaknya terhadap lingkungan kita. Jadi gimana nih menurut kalian? Kayak pembahasan ini pembahasan yang cukup menarik ya, karena emang kalau kita ngomongin lingkungan dan polusi sendiri memang itu isu yang kayaknya dari zaman dulu tuh belum pernah bisa terselesaikan dengan baik atau bahkan dikurangi sekalipun. Apalagi kalau kita ngomongin di kota-kota besar kayak Surabaya, Bandung atau bahkan Jakarta itu. Ya mungkin ini bakal jadi topik yang menarik buat dibahas, apalagi buat sekalian sharing buat teman-teman sekalian yang menonton. Ya, bener juga kayak yang udah dibilang Ervino, itu kayak kota-kota besar tuh sering banget terdampak sama polusi. Mungkin juga bisa kayak kota-kota Bandung, Surabaya, Jakarta, kota-kota yang banyak kayak gedung-gedung perkantoran, terus juga transportasinya banyak. Terus teman-teman itu ingat gak sih kalian yang waktu itu di Twitter tuh sempat rame banget karena sempat banget langit Jakarta tuh cerah gitu loh. Nah, sampai-sampai tuh ada yang nge-tweet kayak, oh hari ini Jakarta cerah banget ya gitu. Terus juga ada yang bilang kayak, oh langit Jakarta hari ini tuh kayak bener-bener bersih, berawan. Terus juga kayak cerah gitu. Sampai-sampai juga ada tweet lain itu yang ngebercandain kayak, kayaknya Jakarta ini lagi ngambek deh gitu. Soalnya ibu kota kan mau pindah kan gitu. Jadi yaudah deh kita bikin terang aja hari ini gitu. Kita bikin cerah gitu. Karena mungkin pengen memberikan kayak, oh ayo masyarakat Jakarta nggak usah gimana-gimana gitu loh. Kita akan memberikan udara yang bersih kepada kalian, udara yang sehat gitu. Jadi kalian punya peluang buat hidup sehat begitu. Iya sih, itu juga sempat seliweran di timelineku. Jadi kayak ya ampun, semoga aku berharap kedepannya nanti kota-kota besar Indonesia semuanya bisa cerah terus udaranya, langitnya. Jadi kayak gak terpapar polusi terus. Karena polusi ini kan gak bisa dipungkiri bahaya banget kan buat kita. Gak cuma manusia tapi juga hewan sama tumbuhan juga. Jadi maka dari itu kita hari ini bahas polusi. Dan di sini ada beberapa artikel dan video yang bisa kalian lihat. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. This month, the sky above Jakarta has turned a bleak, dusty grey. A thick haze blankets the city and residents are choking in the smog. Ini merupakan situasi di kawasan Sudirman dan dapat dilihat gedung-gedung ini terlihat sangat tidak jelas atau buram seperti itu, dan juga kita lihat adanya antrian panjang atau ini kemacetan dari kendaraan, yang dimana ini diduga menjadi sebagai penyebab utama dari tingginya polusi udara yang ada di Jakarta. Berdasarkan analisis sektor transportasi merupakan penyumbang polusi terbanyak di Jakarta. Setiap tahun lebih dari 123.000 orang ini meninggal akibat di Indonesia ya, akibat polusi udara. Nah, dari cuplikan video dan artikel tadi kan bisa dilihat ya teman-teman kalau ternyata polusi itu dampaknya bahaya banget loh buat kesehatan kita. Nah, iya bener banget Rahma. Kalau misalkan polusi itu udah berdampak banget untuk kesehatan kita, sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau orang-orang itu sadar gitu bahwa selain terjadi dengan sendirinya, kerap kali juga kayak polusi itu pasti disebabkan oleh kita kan manusia, kayak oleh ulah kita sendiri gitu. Ya, jadi sebenarnya manusia tuh salah satu penyumbang polusi juga ya, karena kan dari kendaraan bermotor itu ada emisinya. Terus juga padahal ya di Indonesia ini satu keluarga bisa punya kendaraan masing-masing. Jadi pasti emisi yang dikeluarin dari masing-masing kendaraannya itu bakal banyak banget dan jadi polusi.
Iya, nah selain ada faktor kendaraan tadi teman-teman, kita juga nggak boleh lupain nih ada juga penyumbang polusi yang gede itu adalah salah satunya dari industri gitu. Nah contohnya adalah asap pabrik gitu. Nah di samping itu juga kerap kali asap-asap dari pembakaran sampah yang sembarangan itu juga sangat berpengaruh gitu. Nah kalau misalkan udah bahas kayak pabrik, bahas kayak sampah, sebenarnya ini pembahasannya lebih lanjutnya itu kayak gimana cara kita sebagai masyarakat sama pemerintah itu untuk menanggulangi hal-hal tersebut gitu. Gimana caranya kita bisa mengintegrasikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, gimana cara pemerintah juga melakukan strategi biar emisi-emisi negatif dari pabrik itu juga bisa berkurang gitu, bisa direduksi gitu. Nah, oleh karena itu kita tuh butuh mengoptimalkan upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif tersebut, karena mau bagaimanapun juga kalau misalkan kita udah mengoptimalkan upaya-upaya tersebut, otomatis kita juga bisa menciptakan lingkungan yang udaranya bersih, lingkungan yang udaranya sehat gitu untuk kita tinggali bersama keluarga tercinta. Aku setuju banget sih kalau upaya-upaya itu bisa ningkatin kualitas udara, karena selain dampak-dampak kayak misalnya kurangnya terlihat jarak pandang, terus juga gangguan pernafasan. Nah, polusi udara tuh bisa berdampak lebih makro lagi kalau nggak ditanganin. Contohnya itu kayak nanti bisa jadi hujan asam, terus juga meningkatnya temperatur global sampai climate change gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas soal bahayanya polusi di luar ruangan. Nah, tapi kalau di dalam ruangan sendiri tuh gimana ya? Karena kan kita selalu merasa kalau di dalam ruangan itu udah nih kita bebas dari polusi. Nah, itu sebenarnya gimana sih? Iya ya, kadang kita ngerasa kayak kalau di luar tuh panas, kalau di dalam tuh enggak. Terus kayak kalau di luar tuh kayak gitu, padahal juga dalam ruangan juga kita kadang batuk gitu. Ya itu makanya teman-teman kita tuh kayak enggak terbebas dari polusi sekalipun di dalam ruangan. Karena kalau dari yang aku baca itu dari artikelnya nafas.co.id, itu mau polusi di luar ruangan kayak mau di dalam ruangan, kayak semua polusi itu berbahaya gitu. Namun bedanya kita tuh nggak punya akses alat dan pengetahuan umum untuk kayak meninjau gitu loh, gimana sih polusi-polusi yang ada di dalam ruangan gitu. Jadi kita nggak bisa ngejamin ya kalau di dalam ruangan itu nggak bakal ada polusi. Iya bener banget, dan bahkan juga kayak di kota-kota besar itu kan banyak gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung modern gitu, dan itu pun nggak luput dari adanya larangan buat merokok gitu. Tapi ya pasti masih banyak kan orang-orang yang ngeyel gitu, kayak ngerokok diam-diam, nge-vape, dan itu tuh bisa jadi polusi gitu loh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya mereka gitu, karena kayak keserakahan dan keegoisan mereka kayak gitu. Jadi iya sih, aku setuju banget, karena kan emang banyak ya kalau larangan merokok itu, tapi tetap aja orang-orang tuh bakal terus ngelanggar. Nah, kadang juga mungkin ada dari debu-debu gitu kali ya, tapi menurutku nih ya, kalau misalkan seluruh sumber dari rokok ataupun dari debu itu digabung, kayaknya itu polusi udaranya masih belum tinggi deh. Terus apa dong penyebabnya? Kan biasanya jendela-jendela di perkantoran itu kan nggak dibuka. Nah, iya, jadi teman-teman sebenarnya kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut gimana cara kerjanya yang udara itu bisa masuk dari luar, teman-teman bisa lihat langsung di artikelnya nafas.co.id. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ingin dijelaskan secara sederhana, bakal aku coba jelasin secara singkat. Nah, jadi teman-teman, polusi udara yang masuk dari luar itu bisa lewat di pendingin ruangan sentral. Pendingin ruangan sentral yang seperti apa? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari gedung-gedung perkantoran itu kan harusnya itu tuh dirancang dengan penyaring udara yang bagus gitu, apalagi dengan apalagi dengan kantor-kantor yang ada di kota besar kayak dari Jakarta, Bandung, Surabaya gitu. Nah, karena bagaimanapun juga udara yang bersih itu kan menjadi hak para pekerja ya, menjadi hak para karyawan. Nah, jadi kembali lagi ke cara kerjanya, gimana cara kerja si udara yang bisa masuk tadi. Jadi sebenarnya secara sederhana itu udara-udara yang dipompa dari luar itu kan masuk ke dalam ya untuk menggantikan udara lama yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, udara yang dipompa ke dalam itu adalah udara-udara yang berpolusi di luar ruangan tadi loh teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan penyaringnya itu tidak memadai, penyaring udaranya itu belum baik, otomatis kayak ya polusi-polusinya tidak tersaring dengan baik gitu loh. Jadi ya sama aja kayak kita tuh secara nggak langsung tuh menghirup udara-udara yang kotor tadi gitu loh. Jadi ya gimana pun sebenarnya regulasinya kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan perkantoran ini penyaring udaranya bagus, otomatis ya polusi yang masuk tuh nggak sebanyak itu gitu. Jadi ya bisa dikatakan juga sebenarnya polusi dalam ruangan itu aman apabila regulasi ataupun sistem yang bekerja di penyaring udaranya itu bagus dan memadai gitu. Oh gitu, berarti intinya kita tuh butuh sistem penyaringan udara yang lebih baik lagi ya teman-teman. Nah, hal-hal kayak gini tuh kan emang gak seharusnya cuma masyarakat sendiri kan yang bertindak.
Nah iya, kalau kita ngomongin soal isu lingkungan, isu polusi dan segala macamnya, memang kita nggak bisa ngandelin ini bagiannya masyarakat gitu, yang gerak masyarakat nggak bisa, atau bahkan masyarakat bilang ini tugasnya pemerintah dong, ngapain kita mesti melaksanakan hal kayak gini, itu kita nggak bisa kayak gitu, karena memang harusnya dari akar sampai ujung daun tuh emang semua yang harus gerak gitu, dari masyarakat sampai negara atau bahkan institusi internasional, itu mereka emang harus satu komitmen bahwasanya isu lingkungan, isu polusi itu memang harus jadi masalah bersama dan memang harus diselesaikan gitu. Jadi memang mereka masing-masing punya role yang masing-masing, punya peranannya masing-masing gitu sih. Gitu. Nah, tadi kan kamu sempat mention aktor-aktor ya, banyak aktor yang Iya. nanganin polusi ini. Nah, kalau aktor negara sendiri tuh kira-kira apa yang diperbuat sama aktor negara ini buat ngurusin isu polusi? Kalau ngomongin aktor negara, mereka justru juga punya peranan yang besar juga, karena mereka sebagai policy makers, pemerintahan itu kan, mereka yang membuat suatu policy tentang bagaimana penanganan isu lingkungan dan polusi ini, atau misal bikin roadmap sampai berapa puluh tahun tentang gimana caranya nanganin polusi, misal bilang tahun segini kita pengen emisi karbon tuh berkurang gitu. Nah dari situlah nanti yang diimplementasikan ke masyarakat, nanti masyarakat juga yang perlu menjalankan hal tersebut. Jadi memang ada kesinambungan gitu. Dan mereka juga kalau ngomongin pemerintah kan, karena fasilitas edukasi itu mostly datangnya dari mereka kayak sekolah, universitas. Nah pemerintah itu harus bisa mampu mendorong gimana caranya nilai-nilai tentang sadar akan lingkungan, sadar akan permasalahan-permasalahan seperti polusi ini itu sampai ke anak-anak gitu. Sehingga dari awal tuh mereka memang benar-benar dididik untuk aware terhadap isu lingkungan. Mungkin itu sih. Tapi kan kita juga nggak bisa memungkiri ya kalau ada negara-negara yang kayaknya kurang peduli gitu sama ya isu benar, lingkungan. benar. Nah kalau kayak gitu gimana tuh? Nah di sini emang menurut saya pentingnya institusi internasional gitu, karena kalau kita ngomong institusi internasional, mereka kan skillnya di atas negara tuh, kayak misalnya ada PBB dengan UNFCCC-nya, yang mana mereka itu punya peranan gimana caranya value-value tersebut itu bisa diakomodasi ke semua negara. Yang jadi problem kan banyak negara yang ngerasa kayaknya isu lingkungan ini adalah isu mainannya negara-negara besar deh buat memonopoli negara-negara kecil gitu, sehingga memang hal-hal kayak gitu harus bisa dihindari, dan gimana caranya pokoknya PBB atau institusi internasional lainnya itu bisa merangkul semua negara dan bisa mampu mendistribusikan nilai-nilai ke negara-negara tersebut, supaya ini balik lagi, kalau lingkungan itu jadi masalah kita bersama, kalau polusi itu jadi masalah kita bersama. Ini bukan musuhnya siapa, tapi ini memang musuh kita bersama gitu. Jadi peran institusi internasional itu di situ, gimana caranya merangkul negara-negara agar mau diajak untuk memerangi soal isu-isu lingkungan dan isu-isu polusi ini tadi gitu. Jadi intinya mulai dari institusi internasional terus juga negara sampai masyarakat ini memang harus terlibat dan saling berintegrasi buat mengurus masalah polusi ini ya? Yes, bener banget. Apalagi ada satu lagi role yang memang harusnya nih juga nggak kalah penting, yaitu dari non-state actor atau NGO sendiri itu sih, kayak misal Greenpeace segala macam. Mereka punya peranan sebagai watchdog buat pemerintah gitu kan. Mereka yang menilai tentang apakah sebenarnya pemerintah nih atau suatu negara itu sebenarnya secara fasilitas, secara polusi itu mereka on track atau enggak gitu, atau sebenarnya ya negara ini nggak terlalu ngurusin. Nah itu jadi peranannya NGO, mereka yang berhak dan juga mengkritisi pemerintah tentang penanganan lingkungan itu harusnya begini, karena mereka kan kumpulan ahli-ahli dan aktivis yang memang peduli soal isu-isu tertentu, salah satunya isu lingkungan gitu. Dan mereka juga salah satu motor buat edukasi masyarakat juga gitu. Banyak banget NGO yang mereka itu melakukan pengabdian tentang lingkungan, tentang penanaman tumbuhan yang semisal ramah lingkungan juga, atau mungkin tentang gimana caranya suatu kota itu tidak sebisa mungkin tidak memperbanyak polusi. Nah itu semua salah satunya peranannya dari NGO. Jadi memang dari masyarakat, dari NGO, dari negara, dari institusi internasional, semua memang harus bilang kalau ya ini isu lingkungan itu isu krusial, dan itu isu yang memang harusnya diselesaikan bersama. Ini bukan lagi-lagi bukan kepentingan siapa, tapi ini memang harusnya jadi kepentingan bersama. Nah dari tadi kan kita udah ngomongin banyak hal ya soal polusi, mulai dari dampaknya soal kesehatan, terus juga peran berbagai aktor buat ngurangin polusi ini. Nah menurut kalian sendiri kira-kira ada nggak sih negara yang udah berhasil mengurangi polusi ini? Secara kan polusi ini merupakan isu yang cukup tricky ya buat ditangani.
Iya sih, menurutku aku juga setuju sama kamu bahwa ini tricky dan sulit buat ditanganin. Oh, tapi tahu nggak teman-teman, kalau misalkan negara aku juga kurang tahu ya, tapi kalau misalkan kota aku tuh pernah baca ternyata ada kota yang berhasil untuk menurunkan tingkat polutannya itu sampai 50%. Itu gede banget, setengah kan. Kira-kira kalian tahu nggak itu kotanya kota apa? Setauku kayaknya ada salah satu kota di China guys, setauku ya. Kota di China, iya. Dan itu lebih tepatnya adalah Beijing. Jadi teman-teman, itu Beijing ini sangat keren loh gitu, karena mereka tuh udah concern sama isu polusi dari tahun 1998 gitu. Kayak mereka tuh juga udah melakukan beberapa langkah-langkah, kayak mereka menetapkan perundang-undangan terkait polusi udara gitu, penanganan polusi udara. Mereka tuh juga melakukan rencana aksi kayak Beijing Udara Bersih Beijing 2013 sampai 2017 kalau aku nggak salah. Terus juga mereka tuh kayak nggak cuman omong doang gitu loh, mereka tuh juga melakukan beberapa tindakan-tindakan konkret gitu loh. Kayak contohnya mereka itu benar-benar menutup pabrik yang tingkat polutannya itu mereka anggap tinggi gitu loh. Kayak yang kita bilang tadi kan, karena asap pabrik itu tuh tidak dapat dipungkiri juga merupakan salah satu penyebab polusi yang jelek gitu loh, polusi yang tinggi gitu. Nah, terus selain penutupan itu adalah mereka juga ada transmisi transmisi pembangkit listrik. Terus juga mereka itu mengurangi adanya pemakaian kendaraan yang berbahan bakar itu diesel ataupun bensin gitu. Oh, I see. Tapi ya kalau misalkan kita mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar bensin, nanti kalau misalkan masyarakatnya itu mau bepergian tuh emang nggak susah ya? Terus solusinya apa tuh kalau dari Beijing sendiri? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita merujuk pada pemerintahan Beijing, ini sebenarnya ada kaitannya sama yang udah Rahma sama Ervino bicarain tadi teman-teman, terkait bagaimana peranan aktor dalam polusi ini. Nah, jadi di Beijing itu kebetulan masyarakat dan pemerintahnya itu kooperatif. Mereka bekerja sama, karena kita kalau misalkan masyarakat doang yang oke, pemerintah enggak, pun sebaliknya tuh enggak akan terlaksanakan. Nah, dari sana jadi kayak pemerintah Beijing itu menghimbau pada masyarakatnya untuk mengubah deh mode transportasi menjadi yang ramah lingkungan gitu kan. Banyak pilihan, ada yang sepeda, bisa jalan kaki juga malah kan, terus juga bisa lewat kereta bawah tanah, terus juga yang terbaru sekarang itu kalau nggak salah ada kendaraan listrik juga. Jadi ya sebenarnya nggak ribet sih, karena ada penggantinya, ada substitusinya kayak gitu. Menarik sih ya sebenarnya. Cuma aku jadi kayak bertanya-tanya gitu, bisa nggak sih kayak keberhasilan Beijing ini tuh bisa diterapkan di kota-kota di Indonesia? Contohnya aja di Surabaya deh. Bisa nggak kira-kira? Aku rasa bisa sih. Kan kalau kita ngomongin Surabaya sendiri juga fasilitasnya dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia lain, kita tuh cukup accessible ya. Kita cukup beruntung lah kita punya bis kayak semacam Surabaya Bus, terus ada juga angkutan feeder di Surabaya. Terus bahkan juga ada KRL-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya di Surabaya sendiri secara modalitas sangat bisa gitu apabila ingin kayak Beijing. Cuman kan jadi permasalahan sekarang adalah apakah masyarakat itu betul-betul komitmen gitu mau pakai transportasi umum ini gitu, dan juga apakah pemerintah juga mau berkomitmen untuk memfasilitasi masyarakat ini agar gimana caranya pakai angkutan umum. Jadi masalah kan sekarang pemerintah bikin ini tapi masyarakatnya nggak mau pakai gitu kan, atau misal masyarakat sebenarnya pengen tuh pakai bis segala macam, cuman pemerintah nggak bisa ngasih gitu kan. Nah, itu kan jadi problem tuh. Memang harus ada kesinambungan dan harus ada saling berkomitmen satu sama lain sih, itu juga yang harus dipikirkan. Iya sih benar. Oke, jadi teman-teman, kalau yang bisa aku simpulin dari podcast kali ini tadi tuh kalau polusi ini tuh emang benar-benar bahaya banget buat kesehatan. Terus juga aku baru tahu loh hari ini kalau misalkan ternyata polusi itu nggak cuma ada di luar ruangan aja, tapi juga ada di dalam ruangan seperti yang tadi disebutkan sama Tiara. Itu dari pendingin ruangan sentral, terus juga dari debu-debu. Nah, terus kalau yang seperti tadi disampaikan oleh Ervino tadi, kita tuh emang butuh banget koordinasi, integrasi mulai dari masyarakat, terus juga negara, terus aktor internasional kayak NGO gitu, buat bersama-sama kita gimana caranya untuk mengatasi polusi ini. Jadi emang nggak bisa kerja sendiri-sendiri, jadi emang harus berintegrasi. Dan tadi juga ya kita perlu ingat kalau ada negara, ada kota yang udah bisa memberikan solusi terhadap polusi ini. Dia udah mengurangi tingkat polutannya, jadi ya kita berharap bersama-sama semoga Indonesia, negara-negara lain juga itu bisa mulai concern juga sama isu polusi ini, bahkan bisa menangani juga yang baik gitu. Nah, terus kalau dari kalian sendiri ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin ada masukan, saran gitu, gimana?
Kayaknya Ervino duluan deh. Kalau aku sih ya itu tadi sih, balik lagi kita juga sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai anak-anak SMA segala macam dari awal orang tua mungkin gimana caranya didik kita harus peduli sama lingkungan nih gitu, polusi ini nggak baik-baik aja. Apalagi aku jujur aku pengidap rinitis alergi ya, jadi kalau tiap pagi itu kalau mau keluar tuh emang harus, kalau mau keluar di Surabaya emang harus pakai masker karena kalau nggak gitu biasanya aku kan alergi debu jadi batuk-batuk bersin sama biasanya mata berair gitu. Nah memang problem polusi itu juga bikin kesehatanku bermasalah, ya terdampak banget. Jadi memang gimana caranya dari awal dari anak-anak sampai mungkin kita juga yang mahasiswa nih kita harus peduli sama lingkungan. Jadi emang benar-benar berkomitmen bahwasannya ini bukan bukan hal yang ya udah pemerintah aja ngurus, aku terima apa adanya, nggak bisa. Atau nunggu banjir dulu baru peduli lingkungan, enggak. Justru sebelum banjir harus peduli lingkungan. Ada tindakan preventif yes, gitu ya. Benar. Pemerintah juga harus bisa ngasih concern yang baik bagi masyarakat gitu. Misal angkutan umum, terus gimana caranya memperbaiki trotoar. Yang jadi masalah kan ada orang yang pengen jalan, cuman masalahnya trotoar nggak dibangun atau bahkan itu juga ramai banget di Twitter. Kalian tahu nggak sih kayak gimana mau jalan yes, iya benar. trotoarnya jelek gitu. Trotoarnya sekalian dibangun dipakai parkir gitu kan. Nah itu kan jadi problem tuh. Dipakai buat jualan. Iya benar. Jadi masyarakat pengen jalan tapi masyarakat lainnya nggak terlalu peduli gitu kan. Terus masyarakat pengen jalan juga tapi pemerintahnya juga nggak peduli, nggak bikin trotoar ya. Jadi emang hal kayak gitu emang harus yang paling mendasar, cuman emang itu yang paling penting justru menurutku sih. Oke, kalau dari Tiara sendiri gimana? Sebenarnya dari aku nggak banyak banget ya, tapi kayaknya mungkin aku pengen menghimbau lagi juga seperti yang udah dibilang Ervino sama Rahma, kayak ayo dong teman-teman yang ada di kota-kota besar, pasti aku juga yakin kalian tuh juga udah punya transportasi umum kan, kayak misalnya kayak di Surabaya udah ada Semanggi bus Surabaya, kayak ada Transjakarta di Jakarta, terus kayak di Semarang ada BRT gitu, kayak bahkan di Semarang tuh cuman 1.000 terakhir kali aku kesana tuh kayak cuman 1.000 dan di Surabaya tuh 2.000-an. Jadi sangat affordable gitu seperti yang udah dibilang Ervino. Jadi menurutku kalau misalkan teman-teman selagi punya waktu yang luang, kayaknya bisa ada dipakai buat naik kendaraan umum gitu dibanding naik kendaraan sendiri. Kan lumayan ya kalau di kendaraan umum tuh kayak cuman duduk doang. Nanti kalau udah adem gitu, terus nggak kepanasan kan. Nggak perlu mikirin tempat parkir juga kan. Iya benar nggak perlu mikirin tempat parkir, kayak kalian tuh nggak butuh bayar parkir, nggak butuh ngeluarin STNK buat keluar masuk parkiran gitu. Lebih efisien sih menurutku selagi kalau lagi nggak buru-buru ya itu bisa efisien, tapi kalau buru-buru mungkin ya lain cerita gitu. Oke teman-teman, jadi masukan dari Tiara sama Ervino itu sekaligus menutup sesi podcast kita pada hari ini. Makasih ya teman-teman, dan semoga dari sesi podcast ini kita juga jadi bisa belajar banyak. Dan kalau misalkan teman-teman punya saran bisa tulis aja di kolom komentar. Dadah. Terima kasih ya.